Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Fiqhul Adhiyati wal Adhkar karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, bahwasanya tidak diragukan menyibukkan diri untuk belajar, mempelajari ilmu, mengetahui yang halal dari yang haram, mempelajari Al-Quran, mentadabburinya, demikian juga mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mempelajari perjalanan hidup beliau. Semuanya tidak diragukan bahwasanya itu adalah sebaik-baik zikir, dan majelisnya adalah majelis yang paling utama. Dia lebih utama daripada majelis zikir berupa tasbih, tahmid dan takbir. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu berputar pada dua hal. Pertama, boleh jadi hukumnya fardu kifayah, dan yang kedua boleh jadi hukumnya fardu ain. Sementara zikir-zikir itu hanya tatawwu', itu hanya sunnah saja. Ya, adapun belajar ya kadang hukumnya fardu kifayah dan kadang hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah ya harus ada sebagian dari kaum muslimin mempelajarinya. Dan kalau fardu ain itu harus masing-masing individu mempelajarinya. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Nah, kenapa? Karena bulan purnama itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya, sementara bintang-bintang itu hanya untuk dirinya saja. Maka tentunya orang yang berilmu, para ulama, itu mereka memberi manfaat untuk dirinya dan selainnya. Mereka menyebarkan agama Allah, mendakwakannya, ya, apakah itu melalui lisan-lisan mereka atau melalui tulisan-tulisan mereka. Mereka ini adalah orang yang
memberi manfaat untuk manusia. Adapun ahli ibadah itu hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Bermanfaat untuk dirinya. Kemudian diriwayatkan sebuah asar yang mana asar ini berasal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, ta'allamul ilm, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu khasyah, karena mempelajarinya itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Maka semakin seorang itu berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, dan mempelajarinya, mencarinya itu adalah ibadah. Makanya kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan dia melakukan perjalanan menuntut ilmu, atau dalam keadaan duduk di majelis ilmu, atau dalam keadaan dia belajar, maka itu termasuk tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Ya, dia meninggal di majelis ilmu. Ya, dia meninggal di majelis ilmu, bahkan dia termasuk orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mudzakaratahu tasbih, mengulang-ulangnya itu adalah tasbih. Ya, ketika seorang selesai dia belajar, kemudian dia duduk-duduk, dia ulang-ulang, dia baca kembali, atau dia berdiskusi dengan kawannya tentang pelajaran yang sudah dipelajari, maka itu adalah tasbih. Wal bahtsu anhu jihad, membahasnya, menelitinya itu adalah jihad. Jadi kalau seorang buka-buka buku, kemudian dia tulis, dia catat, dia beri catatan pinggir atau catatan kaki, maka itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa sekarang, jihad yang paling utama itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kemudian wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah, mengajarkan kepada orang yang tidak tahu itu adalah sedekah. Bahkan itu termasuk amalan yang akan terus mengalir setelah seorang meninggal. Seorang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, walaupun cuma sepotong hadis diajarkan, walaupun satu ayat yang diajarkan, entah itu kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada kawannya, kepada tetangganya, diajari, maka itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Wa badluhu li ahlihi, atau wa badlahu li ahlihi qurbah, dan mengerahkan, memberikan kepada orang yang layak itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena ilmu itu adalah rambu-rambu untuk mengenal yang halal dan yang haram. Dengan ilmu seorang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena itu sudah berlalu, Nabi SAW minta ilmu terlebih dahulu sebelum meminta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik.
Ya, kenapa beliau mendahulukan ilmu sebelum rezeki? Karena dengan ilmu seorang bisa membedakan mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang tidak baik, mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Walaupun misalnya sama-sama, ya, 2 lembar uang warnanya merah, angkanya sama 100.000 misalnya, ya, tapi dengan ilmu dia bisa membedakan ini yang satu halal, yang satunya haram, ya, yang satunya haram. Demikian juga pekerjaan, oh ini pekerjaan baik, ini pekerjaan tidak baik, ya, dengan apa? Dengan ilmu. Kadang ada orang, ya, bekerja, nanti masuk di situ baru dia tanya, ya, dia tidak tanya memang sebelumnya, masuk di situ baru dia tanya. Setelah dijelaskan hukumnya susah keluar, ya, susah keluar. Demikian juga wa manaru sabili ahlil jannah, dia adalah cahaya yang menerangi jalan, ya, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wa huwal unsu fil wahsyah, dan ilmu itu adalah pendamping dikala risau, kala gelisah, ya, ilmu itu adalah pendamping, ya, senantiasa menemani. Wasahibu fil gurbah, dia adalah teman dikala seorang dalam keadaan terasing, ya. Karena itu sudah berlalu bagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku, ya, kalau dia memenjarakan aku, ya, saya tetap merasa bahagia. Kenapa? Karena dia bisa tetap mencatat, bisa tetap merojaah, bisa tetap, ya, menimba atau mempelajari ilmu, bahkan boleh jadi dia mengajarkan ilmu. Dan subhanallah, betapa banyak orang dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang sulit, justru dia bisa menyelesaikan tulisan-tulisan, ya. Di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau di atas pembaringan, ya, sedang sakit, ya, di atas pembaringannya sedang sakit, justru beliau menyelesaikan satu kitab, ya, Al-Wasailul Mufidah, ya, il hayati as-sa'idah, ya, sebab-sebab hidup bahagia. Sedang sakit justru dia merasa bahagia, bahkan bisa, ya, menulis kitab, ya, menulis tulisan terkait dengan apa? Terkait dengan kebahagiaan. Maka inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah kawan, ya, teman, ya, dan itulah kawan yang paling baik. Wal muhadditsu fil khalwah, dia adalah teman cerita dikala sendiri, ya, teman cerita dikala sendiri, ya, tidak ada orang, ya, dia pelajari, dia ulang-ulang pelajarannya, maka dia tidak akan kesepian, ya. Dan sebagian ulama dikatakan kepadanya, apakah engkau tidak merasa sepi berada di rumah sendirian, ya, apakah dia merasa bosan di rumah sendirian, ya. Maka dia jawab, siapa yang mengatakan kalau saya sendirian, ya, tidak, saya itu di rumah justru ada yang saya temani. Saya bersama dengan, ya, Nabi, saya bersama dengan para sahabat, ya. Kenapa? Apa maksudnya? Karena saya mempelajari hadis-hadisnya Nabi SAW, ya, saya mempelajari hadis-hadisnya Nabi SAW, saya mempelajari biografinya para sahabat, sehingga seolah-olah bersama dengan mereka, ya. Jadi bukan berarti bahwasanya betul-betul sama, ya. Nah, wa dalilu ala sarra'i wad darra, dia adalah pemberi petunjuk di kala lapang maupun di kala sulit. Wasilahu 'alal a'da, ya, dia adalah senjata untuk menghadapi para musuh, ya. Jadi ilmu itu adalah senjata, ya, senjata yang paling kuat untuk, ya, mematahkan argumen para musuh, baik itu musuh yang melontarkan syubhat
ya pemikiran-pemikiran yang rusak, yang menyimpang. Ya, karena itu subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya kita lihat ya orang-orang yang yang merupakan musuh-musuh agama, ya itu senantiasa melontarkan syubhat, ya tapi orang-orang yang berilmu senantiasa berada di depan yang mematahkan syubhat-syubhat mereka, pemikiran-pemikiran mereka yang rusak. Nah, demikian juga dia adalah hiasan dikala ya atau ketika ya berdandan. Ya, kalau seorang ingin memperindah dirinya, maka hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu dan juga akan mengangkat satu kaum ya dan menjadikan kaum tersebut menjadi kaum yang terbaik. Ya, dia menjadi pemimpin, dia menjadi panutan dan juga ya mereka akan diteladani, ya diteladani dan juga perbuatan mereka akan dicontoh dan dijadikan pegangan. Dan juga para malaikat targhabul malaikatu ya fi khullatihim. Nah, para malaikat itu cinta untuk berkawan dengan mereka. Ya, jadi orang-orang yang berilmu itu kawannya adalah para malaikat. Ya, kawannya adalah para malaikat, temannya adalah para malaikat. Ya, jadi duduk-duduk seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah ini, ada malaikat yang senantiasa menyertai. Ya, ada malaikat yang senantiasa menyertai, bahkan dinaungi oleh para malaikat. Ya, cuma kita tidak lihat. Ya, tapi para malaikat sangat cinta, sangat senang dengan orang-orang yang mempelajari agama Allah. Bahkan ada malaikat-malaikat yang kerjanya cuma keliling, ya, cari majelis ilmu, ya, cari majelis ilmu seperti ini. Ketika sudah mendapatkan majelis ilmu seperti ini, maka saling memanggil, halumu, ayo kemari, ini yang kalian cari, ya, ini yang kalian cari. Subhanallah, ya. Jadi ya orang-orang yang berilmu, majelis ilmu itu ya akan senantiasa berkawan dengan para malaikat. Nah, wabi ajnihatiha tamsahu, mereka senantiasa dinaungi ya oleh sayap-sayapnya. Yastaghfiru lahum kullu ratabin wa yabisin, bahkan setiap yang basah maupun yang kering itu senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang berada ya di majelis ilmu. Wahitanul bahri wa hawamuhu wasiba'ul birri wa an'amuhu, ikan-ikan yang ada di laut, hewan-hewan, demikian juga bahkan binatang-binatang buas yang ada di darat, ya, binatang-binatang ternak, semuanya akan memohonkan ampun. Li'annal ilma hayatul qulubi minal jahl. Nah, ini karena ilmu itu adalah ya hayatul qulub, sebab hidupnya hati, ya, minal jahl, dari kebodohan, ya. Saking jeleknya itu orang bodoh, saking jeleknya kebodohan, orang bodoh pun tidak mau dibilangi bodoh, ya, itu saking jelek, ya. Makanya orang bodoh pun itu biasa berlagak pintar, ya, berlagak pintar. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu ilmu. Wa masalihul absar minadzulam, ya, minadzul, ya, dan juga dia adalah masabih, ya, lentera-lentera, ya. Wa masabihul absar, dia adalah lentera-lentera sehingga bisa melihat, ya, minadzalam, ya, dari kegelapan, ya, dari kegelapan. Yablughul 'abdu bil ilmi manazilal akhyar wad darajatil ula fid dunya wal akhirah. Ya, seorang hamba dengan ilmunya dia akan
mencapai tingkatan pilihan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wattafakkuru fihi ya'dilus siyam, memikirkan ilmu itu senilai dengan puasa, sebanding dengan puasa. Ya, subhanallah, ya, sekadar mengkaji, ya, mempelajari ilmu, ya, itu ternyata senilai dengan ibadah puasa. Ya. Karena itu ada kondisi-kondisi tertentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi seorang yang mengajarkan ilmu dan dia tidak berpuasa itu lebih utama daripada orang yang berpuasa. Ya, daripada orang yang berpuasa. Wa madarasatuhu ta'dilul qiyam. Ya. Mendarasnya, mengulang-ulang itu senilai dengan orang yang berdiri melakukan salat. Wa bihi tusilul arham. Ya, dengan ilmu silaturahim akan terjalin. Wa bihi yu'raful halal minal haram. Dengan ilmu akan diketahui yang halal dari yang haram. Wa huwa imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amalan. Imamnya amalan. Kalau seorang beramal tanpa ilmu, bahaya. Ya. Wal amalu tabi'uhu, dan amalan itu mengikuti ilmu. Ya, yulhamul su'ada, ya, wa yuhramu al-ashqiya. Ya, orang yang berbahagia itu akan diberi ilham, ya, untuk senantiasa mempelajari ilmu, sementara orang yang celaka itu akan terhalangi dari ilmu. Kemudian kata beliau, qala ja'ani salafis salih rahimahumullah fi tafdilil ilmi atharun katsirah. Telah datang dari kalangan para salafus salih rahimahullah terkait, ya, telah datang athar-athar dari salafus salih terkait dengan, ya, kelebihan orang yang berilmu, ilmu dan orang yang berilmu. Nah, keutamaan mereka. Yaqulu Tsawri rahimahullah, ma yuradullahu azza wa jalla bi syai'in afdalu min talabil ilm. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah dimaksudkan dengan sesuatu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang paling utama, ya, dari hal-hal yang lain. Wa ma tulibal ilm fi zamanin afdala minhu al-yawm. Dan hari ini, ya, hari ini adalah zaman di mana menuntut ilmu itu adalah perkara yang paling utama. Ini di masa beliau, menuntut ilmu adalah perkara yang paling utama. Lalu bagaimana di masa kita? Ya, di mana kejahilan, ya, hampir merata. Ya, banyak orang yang lebih mendahulukan dunia, ya, lebih mengutamakan dunia daripada agama. Ya, maka tentunya lebih utama lagi di dalam menuntut ilmu. Ya, mempelajari agama Allah ini adalah perkara yang sangat penting di masa kita sekarang ini. Ya, dari sekian jumlah manusia, berapa yang menuntut ilmu? Ya, berapa yang belajar? Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya masjid ini penuh, ya, masjid ini penuh dengan jamaah, semuanya jadi ustadz, ya, untuk berdakwah, maka masih sangat kurang. Ya, masih sangat kurang. Kebutuhan manusia terhadap ilmu, ya, apalagi di daerah-daerah di mana itu sangat butuh. Dan tidak ada yang mengajari mereka. Ya, tidak ada yang mengajari mereka. Tidak ada yang mengajari mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang mengajari mereka bagaimana memahami Al-Quran dengan benar, ya, bagaimana menjalankan ibadah dengan baik, ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
ini adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana kita duduk bermajelis, ya, mempelajari agama Allah, setelah itu kita sebarkan kepada manusia. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, waqala Maimun ibnu Mihran rahimahullahu taala, inna mathalal alimi fil baladi kamathali ainin azbatin fil balad. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata bahwasanya sungguhnya perumpamaan orang yang berilmu di sebuah negeri itu seperti air yang jernih di sebuah negeri tersebut. Ya. Jadi, perumpamaan orang yang berilmu, perumpamaan seorang alim di sebuah daerah, ya, di sebuah daerah, sebuah desa, sebuah kampung, sebuah kabupaten, sebuah kecamatan, sebuah provinsi, perumpamaan orang yang berilmu, ya, di tempat tersebut itu seperti perumpamaan air yang jernih di tempat tersebut. Coba kalau tidak ada air yang jernih, ya, tidak ada air yang jernih. Maka demikian juga kalau tidak ada orang yang berilmu di tempat tersebut, ya, pasti seorang itu atau tempat tersebut akan, ya, rusak, ya, akan rusak. Nah, ini bisa dibayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada air yang jernih seperti ini, ya, dari mana kita ngambil minum, ya, mau minum kopi pun, ya, air jernih dulu yang dicari, ya, walaupun setelah dicampur jadi hitam, ya, tapi awalnya jernih. Iya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau tidak ada orang yang berilmu di sebuah desa, tidak ada orang yang berilmu di sebuah kecamatan, sebuah kabupaten, ya, sebuah provinsi, apalagi sebuah negeri, tidak ada orang yang berilmu di situ. Maka seperti tidak ada air yang jernih di tempat tersebut. Waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-alimu khairun minaz zahidi fid dunya al-mujtahidi fil ibadah. Yanshuru hikmatallah fa in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwasanya seorang alim, ya, orang yang berilmu jauh lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia, ya, jauh lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Orang yang berilmu jauh lebih baik daripada orang yang zuhud, ya, terhadap dunia, ya. Dan orang yang berilmu jauh lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kenapa? Yansyuru hikmatallah, karena orang yang berilmu itu menyebarkan hikmah-hikmah, ya, menyebarkan hikmah-hikmah Allah, ya. Sehingga fa'in qubilat hamidallah, kalau diterima, ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in ruddat hamidallah, kalau toh dia ditolak, tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya ilmu itu tidak selamanya diterima, ya. Karena itu keliru kalau misalnya, ya, setiap kali mengajar, ya, berdakwah mau diterima dakwanya. Tidak mungkin seperti itu. Pasti ada yang menolaknya, ya, pasti ada yang menentangnya. Dipertanyakan dakwah itu yang tidak ada yang menolak, ya, dakwah yang tidak ada yang menentang, dakwah yang tidak ada yang menolak, itu dipertanyakan, ya, apa yang dia dakwakan, ya. Kalau dia mendakwakan tauhid pasti ada yang menentangnya. Kalau dia mendakwakan sunnah pasti ada yang menentangnya, ya, pasti ada yang menentangnya. Yang penting tidak semua menentang, ya, tidak semua menolak, ya. Dan itu insya Allah tidak seperti itu memang. Pasti ada yang menentang, ada juga yang akan menerima, ya. Ataupun awalnya menentang, setelah itu disampaikan tetap dengan hikmah, insya Allah akan menerima, ya, insya Allah akan menerima. Nah, karena, ya, sikap terhadap ilmu,
itu ada beberapa. Pertama, langsung dia terima. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sampaikan langsung terima. Ya. Yang kedua, ada yang menentang dulu awalnya. Ya. Dia tentang ilmu itu. Dia tentang kebenaran itu. Tapi setelah itu dia terima. Seperti Umar bin Khattab. Ya. Dan yang ketiga, ada yang betul-betul menolak. Ya, tidak pernah dia mau terima, seperti Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu tidak ada yang mau menerima. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah tetap berjalan. Ya, dia dakwakan, terima langsung, alhamdulillah. Tidak diterima ya, tetap dakwakan. Mungkin satu saat dia akan terima. Ya. Satu saat dia akan terima. Nah, maka dikatakan fa in qubilat hamidallah. Kalau ilmunya, dakwanya diterima, dia memuji Allah. Wa in ruddat hamidallah. Kalau ditolak, ya tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syafi'i wa rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, menuntut ilmu, mempelajari agama itu lebih utama daripada salat sunnah. Ya, apa kira-kira alasannya? Kenapa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah? Ya, itu tadi. Karena menuntut ilmu itu ya untuk dirinya dan orang lain. Ya. Tapi kalau sholat sunnah hanya untuk dirinya saja. Ya, manfaatnya sebatas dirinya saja. Ya. Dan tentunya orang yang menuntut ilmu juga itu, ya, insya Allah dia juga akan menjalankan sunnah-sunnah, dia juga akan sholat sunnah, dia juga akan puasa sunnah, dia juga akan, dan seterusnya. Ya, bahkan apa namanya? Ya, tadi seperti zuhud. Orang yang berilmu itu adalah orang yang akan zuhud. Ya, zuhud terhadap dunia. Nah, jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Tapi bukan berarti menelantarkan salat sunnah. Ya, bukan berarti bahwasanya menelantarkan salat malam. Ya, tetap dia salat malam. Tetap dia salat malam, salat witir. Nah, wasu'ila al-Imam Ahmad rahimahullah, ayyuma ahabbu ilaika an usalliya bil laili tatawwu'an aw ajlisa ansakhul ilm. Imam Ahmad pernah ditanya, yang mana yang kau lebih cintai? Saya salat di malam hari, yaitu salat tatawwu', salat lail, ya, salat tahajud, atau saya duduk menyalin ilmu. Saya duduk menyalin ilmu. Kata Imam Ahmad, idza kunta tansahu fa anta ta'lamu bihi amra dinik fa huwa ahabbu ilayhi. Kata Imam Ahmad, kalau engkau ya mencatat ilmu, engkau menyalin ilmu, ya, yang dengan hal tersebut engkau mengetahui perkara agamamu, maka itu saya lebih suka. Ya, engkau menyalin ilmu, ya, dengan perkara tersebut engkau akan mengetahui perkara agamamu. Engkau akan mengetahui yang mana yang halal, mana yang haram. Ya, engkau akan mengetahui mana ya sunnah, mana bid'ah. Engkau mengetahui mana akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang. Engkau akan mengetahui mana tauhid, mana syirik. Maka itu jauh lebih saya sukai daripada ya apa yang disebutkan di awal itu, ya, salat sunnah di malam hari. Wa qala aidan, ya, Imam Ahmad juga berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya, ilmu itu. Nah, kisah yang paling sering kita dengarkan, ya, terkait dengan hal ini, yaitu orang yang membunuh berapa orang? 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Ya. Maka orang ini mau bertobat. Dia datangilah ahli ibadah. Dia datangi ahli ibadah.
ya, dan orang yang berkata, saya mau bertobat kepada Allah, apakah pintu tobat masih terbuka? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah ini, tidak ada. Sudah 99. Tidak ada pintu tobat. Akhirnya apa? Orang ini mengatakan, kalau begitu ya saya bunuh juga kamu. Cukup 100 orang. Ya. 100 orang yang sudah dia bunuh masih saja mau bertobat kepada Allah. Akhirnya apa? Dia datangi orang yang berilmu. Ya, saya sudah bunuh 100 orang. Ya. Apakah saya masih bisa bertobat kepada Allah? Kata orang yang berilmu ini, apa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah? Tidak ada. Kalau engkau ingin bertobat, Allah Maha penerima taubat. Yang penting kau bertobat dengan ikhlas, dengan benar, tinggalkan negerimu yang tidak baik, pindah ke negeri yang lebih baik. Ya. Kamu beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari agamamu dengan baik, Allah akan menerima taubatmu. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, selamat orang ini. Tidak dibunuh. Ya. Tidak dibunuh. Tapi coba kalau misalnya dia bilang, tidak ada. Ya, tidak ada pintu taubat, ya paling dibunuh juga. Ya, kenapa? Membuat orang berputus asa. Makanya orang yang berilmu itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa memberi manusia dua hal. Satu, rasa takut. Yang kedua, harapan yang besar. Itu orang yang berilmu. Ya, ada orang yang mau bertobat kepada Allah, kasih harapan. Rahmat Allah itu sangat luas. Kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang ingin bermaksiat, ya. Maka kasih rasa takut. Ya. Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, izinkan saya berzina." Ya. Anak muda ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Para sahabat yang lain ini sudah, masa ini mau berzina, mau ini. Nabi SAW memanggilnya, "Udanu ilayya," mendekat, sini. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau punya ibu?" Kata orang ini, "Iya." "Kira-kira bagaimana kalau itu terjadi pada ibumu?" Kata orang itu, "Oh enggak, saya tidak mau. Ya, saya pasti marah." "Apakah kamu punya saudara perempuan?" Kata orang itu, "Iya." "Kira-kira bagaimana kalau itu terjadi pada saudara perempuan?" "Oh enggak, saya tidak mau, pasti marah." Terus diingatkan semua keluarga perempuannya. Ya. Setelah itu didoakan oleh Nabi SAW, dipegang dadanya, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Apa kata pemuda ini? Ya, setelah itu tidak ada yang saya lebih benci daripada perbuatan zina. Subhanallah. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu. Tapi coba kalau misalnya saya mau berzina, langsung ditempelin, langsung dipukul, langsung dihardik. Ya. Paling dia pergi marah-marah. Tapi Nabi SAW mengatakan, coba sih diingatkan. Ya, kamu punya saudara perempuan, kamu punya anak perempuan, ya, kamu punya ibu, kamu punya ini. Kira-kira bagaimana kalau itu terjadi pada diri? Iya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh ilmu. Nah, kemudian kata beliau, wa idza kana ahlul ilmi bi hadhihi al-manzilati ar-rafi'ati wa darajati al-'aliyah. Kalau seperti ini kedudukan orang yang berilmu, di mana dia memiliki kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, fa innal wajiba ala man siwahum ay yahfadha lahum qadrahum wa ya'rifa lahum makanatahum wa yunzilahum manazilahum. Kalau seperti ini kedudukan orang yang berilmu, maka wajib bagi selain mereka
untuk menjaga kedudukan mereka. Ya. Untuk mengetahui, mengenal kedudukan mereka dan memposisikan pada posisi mereka. Ya. Jangan dikatakan maksudnya apa itu ulama, dia cuma tahu apa? Ya. Cuma tahu haid dan nifas saja. Nanti akan disebutkan ya ucapan orang-orang yang benci terhadap ilmu. Apa mereka katakan? Itu ulama-ulama itu ilmunya tidak melewati celana perempuan saja. Apa maksudnya? Cuma pembahasannya haid, nifas, haid, nifas, haid, nifas. Ya. Nah, itu ya nanti akan disebutkan di sini. Nah, jadi wajib untuk memposisikan mereka pada posisinya. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rifa atau wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil yang lebih muda, wa yuqir kabirana, dan tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua, dan tidak mengenal hak orang yang berilmu. Ini Nabi SAW berlepas diri darinya. Nah, hada wa inna min adami ma'rifati qadri ahli ilmi wa hifdhi makanatihim. Nah, ini kata beliau. Kata beliau, sungguhnya ya tidak mengenal kedudukan orang yang berilmu, tidak menjaga kedudukan mereka. Ya, al-iddi'a bi anna ulama al-ummah wa fuqaha al-millah wa ahli al-halli wal aqdi fiha la yafqahuna ghaira ilmi al-haid wan nifas. Lalu mereka mengklaim bahwasanya para ulama umat ini, para ahli fikih umat ini, ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berilmu dari umat ini, mereka mengatakan la yafqahuna ghaira ilmi al-haid wan nifas. Mereka itu tidak paham kecuali hanya ilmu haid dan nifas saja. Dan itu ada orang-orang yang seperti ini, ya. Bahkan ulama-ulama seperti ulama di Saudi, dia bilang haid itu tidak kenal kecuali apa? Ya, fikihnya fikih haid dan nifas saja. Tidak mengenal fikul waqi'. Ya, tidak mengenal fikih apa yang terjadi realitas sekarang. Ya, bahwasanya kita ini harus berjihad, kita ini harus begini dan begini. Ya, justru mereka apa memfatwakan tidak boleh demonstrasi, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dikatakan ya, itu hanya cuma ulama haid dan nifas saja. Ya, mimma yatarattabu ala dzalikal haqq min sya'nihim at-taqlilu min qadrihim. Ya, yang mana yang seperti ini itu akan mengurangi dan meremehkan kedudukan para ulama, wa sarafun nasi 'anil ifadati minhum. Ya, mereka itu kerjanya ingin memalingkan manusia dari mengambil ilmu dari kalangan para ulama. Ya. Ada orang duduk mengajarkan ilmu, tidak usah duduk-duduk di situ, apa aja itu. Ya, coba sini belajar jihad. Ya, belajar merakit ini, langsung pergi jihad. Ya, jadi pengantin. Ya, kamu duduk di situ, apa aja. Ya. Nah, ini memalingkan manusia dari para ulama. Nah, kata beliau wahiyya maqalatun fasidah wa kalimatun khatirah. Ya, ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang rusak dan kalimat yang sangat berbahaya. Ya, yang sangat berbahaya, memalingkan manusia dari para ulama. Ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Ya, tidak usah duduk di situ. Kamu ini muda, segar, ini begini, kamu latihan saja. Diambil satu tempat dilatih, akhirnya keluar jadi teroris. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati kalimat-kalimat ya yang rusak tersebut. Kata beliau, nasya'at qadiman 'inda arbabil bid'ah wa ahli al-ahwa.
kalimat yang seperti ini sudah muncul di masa dahulu. Ya, di masa dahulu. Dari pimpinan-pimpinan ahlul bid'ah, ya. Demikian juga apa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa likulli qaumin warithun, dan setiap kaum itu ada pewarisnya. Ya. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Wa fil ghalibi anna ahla hadhihi al-maqala la yaslamul wahid minhum min ahadit tawajjuhain. Dan umumnya kalimat yang seperti ini tidak selamat dari salah satu dari dua sisi. Ya. Yang pertama, imma tawajjuhun sufi. Ya, orang-orang sufi. Ya, mengatakan tidak perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar sini, kita duduk saja tafakkur begini. Ya. Sebentar sudah ketemu Tuhan. Ya. Mencapai derajat apa, tajalli ini begini ya. Ya. Atau orang-orang yang memiliki pemikiran yang rusak. Dan itu ada ya, dinukil di sini dari ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Dan ini salah satu tokoh yang ya, kalau ada orang sufi enggak, ya bukan sufi kalau dia tidak kenal dia. Ya, bahkan disebutkan ya bahwasanya afatul muridi salatun. Ya. Penyakit sufi pemula itu ada 3. Ya, pertama at-tazawwuj, menikah. Ya. Yang kedua wa kitabatul hadis, menulis hadis. Ya. Yang ketiga wal asfar, lakukan perjalanan. Ya. Ini kata mereka penyakit. Ya. Jadi kalau Anda mau menikah itu penyakit. Apa? Kalau menikah penyakit katanya. Ya. Apalagi nulis hadis, nah dianggap penyakit. Ya. Apalagi lakukan perjalanan, duduk saja di sini. Ya. Bertapa. Nah, itu jadi mereka memiliki syubhat-syubhat yang seperti ini. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan ya, dengan ucapan seperti ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Beliau berada di sebuah daerah, dia salat sampai subuh. Ya. Bayangkan dia salat sampai subuh. Di sampingnya ada rumah, di situ ilmu diulang-ulang, dipelajari. Ya. Maka begitu berada di waktu pagi, Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, orang lain itu sudah sampai di langit, kalian masih di sini. Ya, kalian masih di sini. Kalian masih sibuk dengan haid dan nifas saja. Ya, subhanallah. Ini jamaah ini. Jadi itu sudah muncul di masa dahulu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Syekh Shalih Fauzan itu cuma ulama haid dan nifas, ya, Syekh bin Baz itu ulama haid dan nifas, itu sudah ada di masa dahulu. Ucapan-ucapan yang seperti itu. Orang yang duduk seperti ini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis naik, tidak ada apa-apanya itu. Coba sini belajar dengan baik dengan saya. Ya. Jadi orang yang berilmu diremehkan. Ya. Sementara apa? Yang dianggap ilmu itu adalah fiqhul waqi'. Jihad langsung. Ya. Melakukan jihad itu jahat. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.